Tapi karena tadi aku parkirin dana parkir aku aja, jadi menurut aku ini worth it sih ketimbang aku taruh di bank. Beberapa waktu lalu, aku bikin video terkait dengan investasi murah mulai dari Rp10.000. Di situ memang aku cuma jelasin sekilas terkait dengan Tokopedia Reksadana. Nah, video ini merupakan video lanjutan yang akan mengupas tuntas terkait dengan Tokopedia Reksadana. Kelebihannya, kekurangannya, bagaimana cara pendaftarannya, hingga penjualan si reksadana tersebut dilakukan. Jadi bagi kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Oke. Sekilas info tentang Tokopedia Reksadana. Jadi, Tokopedia Reksadana itu dia kerjasama dengan Bareksa. Bareksa sendiri merupakan agen penjual reksadana yang sudah mendapatkan izin dari OJK untuk beroperasi. Jadi, si Bareksa sendiri udah beroperasi dari tahun 2013. Jadi, sebelum Bibit ada, Bareksa duluan yang udah ada di Indonesia. Aku pakai Tokopedia Reksadana itu udah sekitar 3 tahun dari Juni 2018 sampai hari ini. Aku gunakan Tokopedia Reksadana itu sebagai dana parkir aku. Jadi, aku tuh cuma naruh uang di bank itu tuh hanya untuk kebutuhan kosan, kebutuhan sebulan, dan juga untuk makan. Nah, sisanya aku investasikan tuh, sama ada juga yang sebagian aku jadikan dana parkir. Dana parkir itu ya bisa dikatakan sebagai dana darurat, tapi emang nggak begede-gede banget sih. Biasanya itu aku slotkan sekitar 10 juta yang ditaruh di Tokopedia Reksadana. 10 juta itu dana untuk jaga-jaga aja sih, barangkali HP aku rusak, ataupun misalnya perlu servis, ataupun ada kebutuhan mendadak lainnya, kejadiannya hari itu dan perlu hari itu juga. Sementara kan kalau pakai Bibit sekalipun, dia itu proses pencairannya itu butuh waktu di hari kerja aja gitu. Dan ini poin plus banget, keuntungan pertama banget yang bisa didapat dari si Tokopedia Reksadana itu adalah dia itu pencairannya di hari itu juga, cuman hitungan menit aja. Jadi itu yang bikin aku suka gitu. Selain emang kan sebelumnya aku pernah jelasin kalau reksadana itu sekalipun di reksadana pasar uang, dia itu pasti lebih besar si bunganya daripada deposito gitu. Jadi udah aku suka sama produknya, yaitu reksadana pasar uang. Terus ada juga nih aku nemu online platform yang dia itu ketika pencairan hanya butuh beberapa menit aja, tidak mengenal itu mau hari libur, mau malam hari pencairannya. Jadi itu yang bikin aku suka dari si Tokopedia Reksadana ini, sehingga aku memutuskan Tokopedia Reksadana sebagai tempat investasi aku untuk parkirin si dana parkir tadi gitu, yang nilainya itu ya nggak gede-gede banget ya, sekitar 10 jutaan tadi gitu guys. Itu kelebihan yang pertama. Terus kalau kelebihan yang kedua, ya emang tampilannya sangat-sangat simple dibandingin Bibit sekalipun, karena emang nggak banyak juga sih produk yang dijual. Sama yang kelebihan yang ketiga, ya ini sama aja sih dengan online platform reksadana yang lainnya, yaitu bebas biaya admin, kemudian juga proses pendaftarannya sebentar, hitungan menit juga udah bisa didaftarkan, kemudian juga ya tadi karena ini dia jualannya reksadana pasar uang, jadi dia lebih besar returnnya sendiri daripada si deposito gitu. Ini aku share ya terkait dengan total keuntungan harian aku saat ini itu di 4.244. Itu total keuntungan harian. Dan total keuntungan dari awal aku punya reksadana ini hingga hari ini ada di angka 551.858. Kecil sih ya untuk hitungan sebagai ya investasi, tapi karena tadi aku parkirin dana parkir aku aja, jadi menurut aku ini worth it sih ketimbang aku taruh di bank. Karena kan kalau ditaruh di bank, ya duitnya bertambahannya itu seberapa kan gitu. Nah sementara di Tokopedia Reksadana tadi itu lumayan lah gitu, sehari aja bisa dapat 4.244 gitu. Selanjutnya aku jelasin terkait dengan si kekurangan dari Tokopedia Reksadana ini. Yang kerasa banget itu karena memang tadi tampilannya simple, kemudian juga bisa penjualan di hari itu juga. Jadi memang si Tokopedia Reksadana itu dia cuman jual 2 jenis reksadana yang sama-sama di reksadana pasar uang, yaitu Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra dan juga Sailendra Dana Kas. Cuman 2 itu yang dijual, jadi emang nggak banyak pilihan. Tapi lagi-lagi karena tadi aku naruh dana parkir doang di sini, bagi aku sih nggak jadi masalah 2 juga gitu. Karena perbandingannya 2, aku tuh milih Sailendra Dana Kas gitu untuk dijadikan pilihan investasi, karena ya dia kinerjanya lebih oke daripada si Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Terus sama kekurangan yang kedua ini, karena itu kan Tokopedia, dia itu nyatu sama e-commerce, sama tempat kalian jual beli online. Jadi ini harapan
hati-hati banget buat kalian yang emang suka mata keranjang. Jangan sampai niat mau investasi malah belanja online, itu hati-hati banget ya guys. Lanjut ya, aku jelasin terkait dengan tata cara pendaftaran hingga pencairan si Tokopedia Reksadana ini seperti apa. Ini aku jelasin dulu tata cara pendaftarannya ya. Yang pertama, bagi kalian yang belum punya Tokopedia, ya install dulu si aplikasi Tokopedianya ini. Bikin akun si Tokopedia juga. Kalau untuk bikin akun Tokopedia, nanti akan aku share ya linknya di sini sama di description box gimana cara untuk membuat akun si Tokopedia ini. Nah, selanjutnya kalau kalian udah punya akun Tokopedia, maka kalian bisa ketik di fitur cari dengan ketik reksadana. Nah, nanti dipilih aja yang bagian reksadana paling atas itu. Jika sudah diklik, maka selanjutnya adalah mulai investasi. Lanjut daftar Tokopedia reksadana. Nah, nanti setelah diklik daftar Tokopedia reksadananya, maka kamu isi semua hal yang diminta ya. Upload KTP dan juga tanda tangan secara digital itu adalah sebuah kewajiban. Nanti kalau semua data tersebut udah diisi, tinggal menunggu verifikasi dari pihak Tokopedia. Jadi biasanya untuk verifikasi ikutan reksadana ini sekitar 2 hari kerja gitu. Nanti akan ada email dari Tokopedia juga kalau akun Tokopedia reksadana kamu udah di-approve. Nah, selanjutnya jika sudah terverifikasi oleh pihak Tokopedia, kita bisa melakukan pembelian reksadana. Nah, untuk pembelian reksadana, klik di bagian beli itu dan pilih mau Syailendra Dana Kas atau Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Dipilih aja salah satunya apa. Terus diklik si beli reksadana itu. Nah, setelah diklik, nanti kalian isi nominal yang akan dibeli. Bisa dari Rp10.000 ya untuk nominal pembelian ini. Jika sudah diisi jumlah pembeliannya, maka bisa diklik beli reksadana tadi. Setelah dipilih beli reksadana, tinggal pilih metode pembayarannya mau bagaimana. Dan jangan lupa untuk dilakukan si pembayaran. Contoh di sini aku pakai OVO ya, jadi tinggal diklik bayar pakai OVO, nanti akan diminta verifikasi PIN OVO kita. Jika pembayaran sudah berhasil, nanti akan ada notif di email. Untuk pembelian reksadana ini, dana akan masuk T+2. Jadi, aku melakukan pembelian di 29 Agustus, maka dana akan masuk ke dalam saldo Tokopedia reksadana itu di tanggal 31 Agustus 2021. Nah, ini hanya untuk pembelian aja ya, yang T+2. Nah, kamu bisa cek status pembelian reksadana kamu di riwayat transaksi. Nah, itu terkait dengan si pendaftaran hingga pembelian reksadana. Nah, kita lanjut ya ke penjualan reksadana. Yang pertama, klik jual reksadana. Kemudian, klik produk yang mau dijual reksadananya apa. Karena aku punyanya tadi si Syailendra Dana Kas, jadi aku juga centang Syailendra Dana Kas. Masukkan nominal penjualan, lalu klik jual reksadana. Nanti akan muncul permintaan untuk kirim kode verifikasi. Klik itu dan tinggal dipilih mau kirim kode tersebut via WhatsApp atau via SMS. Setelah masuk kode verifikasinya ke WhatsApp atau SMS, lanjut diisi aja kode verifikasinya. Jika kode verifikasi sudah selesai, maka akan ada informasi penjualan reksadana berhasil. Ini mungkin harap yang perlu diperhatikan adalah ketika penjualan reksadana itu terjadi, jadi dia tidak otomatis akan cair ke rekening bank kita, tapi dia akan cairnya ke akun Tokopedia kamu gitu. Jadi perlu ditarik nanti dari akun Tokopedia ke bank. Nanti diklik aja itu yang bagian akun, kemudian masuk ke saldo. Nanti di sana ada opsi tarik saldo, kemudian tinggal daftarkan bank yang kamu punya. Untuk pencairan ke bank seperti BCA, BNI, BRI, Mandiri, CIMB itu tuh nggak dikenakan biaya admin yang 2.900 guys. Itu kelebihannya lagi sih. Jika sudah diisi data bank termasuk juga nilai yang akan dicairkan, nanti akan ada metode verifikasi. Dipilih aja mau yang mana. Kalau aku pakai PIN Tokopedia, nanti tinggal diketik aja si PIN Tokopedianya. Dalam hitungan menit saldo reksadana sudah masuk ke rekening bank kita. Nanti akan ada notif di email. Q&A terkait dengan Tokopedia reksadana bisa juga dicek di link ini. Jadi Tokopedia juga udah menyediakan gitu untuk Q&A-nya. Aku juga taruh di description box ya. Kalian bisa baca dari awal hingga akhir terkait dengan si Tokopedia reksadana itu. Segitu aja sebenarnya informasi dari aku terkait dengan Tokopedia reksadana. Bagi aku sendiri Tokopedia reksadana itu sangat membantu aku untuk naruh dana parkir daripada tadi ya ditaruh di bank sementara untungnya nggak seberapa, dan juga belum lagi ada kekhawatiran nanti keambil-ambil untuk
keperluan yang lain, jadi aku sendiri pun lebih suka untuk naruh di Tokopedia Reksadana. Dan sejauh ini ya untungnya lumayan lah segitu mah gitu, ditambah lagi pencairannya di hari itu juga dan juga aman gitu teman-teman semua. Semoga video ini membantu untuk kalian semua yang ingin berinvestasi di Tokopedia Reksadana. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, insya Allah nanti aku akan jawab. Segitu aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen ya guys. Dan kalau kalian mau main-main ke IG aku, boleh juga di sana kita bisa kenalan lebih lanjut. Insya Allah aku juga akan share terkait dengan konten-konten lainnya terkait dengan keuangan. Oke, see you in the next video guys. Dadah!